Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Maulidina, mahasiswa UT Jakarta, PG PAUD AKPMM semester 2. UK3, anak dengan berkebutuhan khusus. Saya akan membahas topik tentang kekerasan pada anak dalam lingkungan keluarga. Ya, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak mengalami kekerasan sering terjadi. Yang pertama itu faktor pewarisan kekerasan antar generasi. Maksudnya adalah menurut penelitian, banyak terjadi anak yang mengalami kekerasan akan menjadi pelaku kekerasan itu sendiri. Karena mereka tidak tahu bagaimana cara berperilaku yang baik. Sehingga terbawa hingga dewasa atau hingga mereka memiliki anak. Faktor yang kedua itu kekerasan pada anak sering terjadi namun tidak diangkat atau diungkap ke publik. Kenapa? Karena orang tua atau keluarga beranggapan bahwa kekerasan merupakan suatu aib yang tidak perlu untuk diungkapkan. Mereka akan merasa malu atau khawatir jika dampaknya akan berpengaruh pada kehidupan berikutnya. Apalagi pada zaman sekarang teknologi sangat canggih sehingga jejak digital tidak atau sulit untuk hilang. Faktor yang ketiga atau faktor berikutnya yaitu pengaruh lingkungan atau budaya. Budaya atau lingkungan dapat menjadi salah satu faktor penyebab anak mengalami kekerasan. Karena adanya hubungan kedudukan masyarakat menempatkan anak pada posisi paling bawah dalam bermasyarakat. Anak dianggap tidak bisa melakukan apapun dengan bantuan orang tua atau orang lain. Ada dua dampak yang dapat timbul jika anak mengalami kekerasan. Yang pertama itu dampak fisik dan psikis. Dampak fisik ini memiliki ciri-ciri yaitu mengalami luka atau lebam pada bagian tubuh tertentu. Kemudian kalau dampak psikis ini sangat berbahaya bagi perkembangan anak pada masa berikutnya. Kenapa? Karena anak merasa atau memiliki rasa trauma atas kekerasan yang telah terjadi padanya. Mereka merasa tidak percaya diri untuk bersosialisasi pada lingkungan sekitar. Mereka merasa minder ataupun kadang terasa murung dan lain sebagainya. Itulah dampak yang akan terjadi jika anak mengalami kekerasan. Sangat berbahaya ya, maka kita harus menghindari kekerasan terhadap anak. Bagaimana cara menangani anak yang sudah terlanjur mengalami kekerasan? Yang pertama itu kita harus beri perhatian lebih kepada anak yang telah mengalami kekerasan dengan cara memberikan waktu atau perhatian khusus untuk menghilangkan rasa trauma pada anak. Cara yang kedua yaitu ajak anak untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini dipercaya dapat atau mampu menghilangkan rasa stres atau menyenangkan bagi anak sehingga mereka melupakan rasa traumanya. Yang ketiga, beri asupan makan yang baik untuk anak. Yang keempat, beri pengertian pada anak atau pada traumanya bahwa itu sudah terjadi atau sudah berlalu. Kemudian, tidak mendikte anak. Lalu, dorong anak untuk bisa menceritakan apa yang mereka rasakan, namun tidak dengan cara memaksa. Yang terakhir, beri selalu dukungan kepada anak. Mengapa kekerasan atau berbicara keras atau kasar pada anak dianggap wajar pada masyarakat sekitar? Ya, banyak sekali orang tua yang menganggap bahwa cara menghukum anak yang baik itu dengan cara kekerasan atau membentak anak. Padahal itu sama sekali tidak benar. Itu bisa menimbulkan rasa trauma pada anak. Mengapa orang tua beranggapan demikian? Karena mereka belum mengetahui cara atau bagaimana cara mendidik atau menegur anak jika melakukan kesalahan dengan benar. Bagaimana cara menangani atau menegur anak yang melakukan kesalahan? Yang pertama, kita harus tekankan
pada perilaku anak, bukan pada pribadinya. Maksudnya bahwa sejatinya pribadi anak merupakan pribadi yang baik. Mereka belum tahu apapun. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan pengetahuan atau tunjukkan bagaimana cara melakukan hal yang baik atau hal yang benar, atau beritahu bahwa itu tidak baik untuk dilakukan. Yang kedua, berteriak hanya untuk menghentikan perilaku anak sesaat saat mengalami bahaya. Contohnya, saat anak ingin memegang api, maka kita harus menghentikannya. Contohnya, hanya bilang stop. Namun, kita tidak lanjutkan dengan kalimat yang lain, seperti kamu nakal sekali sudah memegang api. Seperti itu tidak boleh. Karena kita hanya untuk memberhentikan agar mereka tidak terkena api. Namun sebaliknya, kita harus tanyakan mengapa ia mau memegang api tersebut. Kemudian beri pengertian kenapa kita melarang anak untuk memegang api. Cara yang ketiga yaitu menegur atau memarahi anak sesuai dengan batas yang wajar, tidak dengan melakukan kekerasan atau berteriak kepada anak sehingga anak mengalami rasa trauma. Demikian topik yang saya bahas hari ini mengenai kekerasan pada anak dalam lingkungan keluarga. Kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik harus menanamkan nilai yang baik kepada anak, tidak dengan kekerasan atau dengan cara memaksa. Karena sejatinya anak memiliki pribadi yang baik tergantung dengan lingkungan dan keluarganya. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata, saya ucapkan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.